Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, semangat, dan bahagia untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Ibu Krisna dalam tutorial aplikasi komputer akuntansi part 2. Quotes kita hari ini: belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok, dan hal yang paling penting adalah jangan lelah untuk bertanya. By Albert Einstein. Yuk kita simak tutorial aplikasi komputer akuntansi part yang kedua. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita buka dulu file Mayop yang telah kita buat sebelumnya. Nah, caranya bagaimana? Klik aplikasi Mayop Accounting di desktop kalian. Double klik ya. Nah, kemudian kita pilih yang open untuk membuka file yang sebelumnya. Harus diingat ya nyimpannya di mana. Kemudian cari foldernya, ini PT Angkasa. Kemudian klik open. Kemudian di OK-kan. Nah, di sini ini ada 1 2 3 ada 4 pilihan. Yang pertama ini jika kita mengaktifkan melalui internet, kemudian ini kita aktif melalui telepon, kemudian ini adalah gratis, tetapi dengan batas waktu kita memiliki 24 hari gratis. Kemudian yang keempat ini kita hanya membaca. Nah, karena kita masih mau mengedit lagi dan batas waktu yang diberikannya juga masih banyak, untuk yang gratis kita pilih yang nomor 3. Jangan sampai tidak dipilih ya, karena kalau kita tidak memilih nomor 3, walaupun kita pilih nomor 1, nomor 2, nanti tetap Mayop itu akan kebacanya read only. Jadi kita tidak bisa mengeditnya sama sekali dan kita harus mengulang dari awal. Jadi kita pilih yang nomor 3. Kemudian kita continue. Oke. Pilih yang no. Nah, seperti ini kita besarkan. Nah, kemarin kan sudah terakhir sampai dengan di setup link account. Kemudian langkah yang keempat selanjutnya itu adalah kita mau input trial balance atau saldo awal. Nah, caranya bagaimana? Klik setup. Kemudian pilih balance, pilih account opening balance. Saya ulangi lagi, klik setup, pilih balance, kemudian klik account opening balance. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan data neraca saldonya. Untuk cash in bank kita masih sama ya. Untuk soal yang kita gunakan adalah PT Angkasa di buku modul mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi untuk SMK dan MAK, penerbitnya Erlangga, karangannya Bapak Bimo Sucio dan Deki Novianto. Itu tidak berubah, jadi kita melanjutkannya saja. PT Angkasa, kemudian cash in bank-nya kita masukkan di sini 82.86.250 rupiah. Jadi masukannya tanpa titik dan koma, karena nanti Mayopnya akan terinput secara otomatis. Nah, ini 82.86.250.000, kemudian 250 rupiah. Kemudian petty cash-nya 9.800.000 rupiah. Oh, kebanyakan kita dapat mengedit 9.800. Kemudian account receivable-nya 85.800. Allowance, nah ini karena aset ini, aktiva ini posisinya semuanya bertambahnya di sebelah debit. Jika ada posisi termasuk kategori golongannya aktiva tetapi posisinya sebelah kredit, maka kita wajib memberikan tanda minus di depan sebelum nominalnya, seperti itu. Jadi 4.200 minus 4.290.000 rupiah. Kemudian merchandise inventory 520 juta rupiah. Store supplies-nya 9.800.000 rupiah. Prepaid insurance-nya 15.300.000 rupiah. Prepaid rent-nya 21.300.000 rupiah. Kemudian prepaid income-nya 16.500.000 rupiah. Banyak kan?
equipment at cost-nya Rp63.300.000. Begitu juga dengan equipment account debt-nya kita minuskan karena posisinya di sebelah kredit. Nah, untuk yang liability sebelah kredit tidak perlu diberikan tanda minus karena memang di awalnya, posisi awalnya memang liability ini adalah di sebelah kredit. Kalau nanti yang dia kategorinya kredit tetapi posisinya sebelah debit, baru itu yang kita minuskan. Kita input dulu semuanya ya. Nah, fed in ini kita minuskan 6.300.000. Kemudian modalnya 200 juta. Return earning-nya 165.250.000 rupiah. Dividennya kosong, income summary kosong, salesnya yang perlu diingat bahwasanya kita memasukkan saldonya ini sesuai dengan akun yang ada. Jadi kalau memang di akun yang tertera tidak ada saldonya, kita tidak boleh memasukkan, kita tidak perlu memasukkan. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini, kalau saldonya ini balance, maka amount left to be allocated-nya 0. Nah, gunanya historical balancing ini yaitu untuk menyeimbangkan, memberikan informasi kepada kita apakah saldo, neraca saldo yang kita input ini terjadi ketidaksamaan atau balance. Kalau dia balance maka di sini adalah nilainya 0. Tetapi kalau tidak balance di sini nanti ada muncul minus atau plusnya berapa, dan itu kita harus korek di akun mana yang terinput saldonya kelebihan atau kekurangan, seperti itu. Ini karena balance maka 0 di sini sudah. Kalau sudah selesai maka kita klik OK. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, langkah yang keempat, kita kembali lagi pilih account, kemudian kita ke account list. Ini all account. Nah, di sini kita harus memisah-misahkan. Ini kan masih gabungan secara keseluruhan. Kita tidak tahu nih mana yang tergabung di dalam aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, utang lancar dengan utang jangka panjang. Ini kita tidak tahu. Maka kita harus menggolong-golongkan terlebih dahulu, memisah-misahkan terlebih dahulu mana yang termasuk di dalam kategori tersebut. Nah, caranya bagaimana? Kita klik aset aja di sini. Kemudian kita lihat di sini untuk aktiva lancar cash in bank itu dimulai dari 1100. Nah, berarti penggolongannya kita dapat membuat nomor akunnya di bawah 1100. Contohnya misalnya 1000. Asalkan nomor akun tersebut tidak double, kita dapat menggunakan. Jadi kita dapat
membuatnya dengan nomor akunnya 1000 untuk Aktiva Lancar. Caranya masih sama, klik new bawah sini. Kemudian kita masukkan 1000, kemudian kita enter, masukkan di sini Aktiva Lancar. Seperti itu. Kemudian, nah untuk membedakan agar akun yang termasuk dalam Aktiva Lancar ini tergabung, pembedanya adalah kita header account di sini. Nah, seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, jadi dia akan kebol. Kemudian kita buat dulu yang termasuk dalam Aktiva Tetap. Nah, Aktiva Tetap ini dimulai dari nomor akun 2100. Berarti kita dapat membuatnya di nomor akun 2000. Caranya masih sama, klik new, kemudian 2000, Aktiva Tetap. Sama di header, kemudian di OK-kan. Nah, seperti ini. Ini apakah sudah termasuk penggolongan dari, sudah didapat dibedakan mana yang Aktiva Tetap dengan Aktiva Lancar? Belum selesai. Nah, kita golongkan lagi, kita buat menjorok ke dalam bahwasanya memang cash in bank ini termasuk dalam Aktiva Lancar, petty cash termasuk dalam Aktiva Lancar, kemudian equipment cost termasuk dalam Aktiva Tetap. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita klik cash in bank, kemudian kita klik down. Nah, seperti ini. Nah, ini ada dua fungsi, ada dua, up dan down. Nah, berarti kalau up ini kita mensejajarkan, tetapi kalau kita klik yang down, berarti ini kita mau mengkategorikan. Jadi, klik cash in bank, kemudian kita klik down. Kemudian, begitu pun juga seterusnya. Petty cash, klik down. Account receivable, klik down. Kemudian ini klik down. Semuanya ya dibuat sama. Oke, nah ini jadi aset atau Aktiva ini terdiri dari dua, Aktiva Lancar yang isinya ini nomor kode 1 strip 1100 sampai dengan 1900, Aktiva Tetap ini kode 2000 isinya 2100 sampai dengan 2110, seperti ini. Begitupun juga dengan liability, tapi perlu diperhatikan ya, bahwasanya tidak ada akun-akun sini semuanya adalah akun-akun yang terpakai. Kalau nantinya ada akun yang tidak terpakai, maka kita harus buang terlebih dahulu. Ini karena terinput semuanya saldo di sini ada, berarti semua akun yang ada di dalam Aktiva ini semuanya terpakai. Kita lihat di bagian liability. Nah, ini ada akun yang tidak terpakai ya di sini. Contohnya accrual inventory, kemudian sales tax import dati payable dan payroll liability. Kemudian sales tax payable ini pun juga tidak ada. Nah, ini boleh kita buang. Dan ini pun juga kita edit, delete, edit, delete. Nah, jika sudah, kemudian kita buat pisahkan hutang lancar dengan hutang jangka panjang. Caranya masih sama. Ini berarti nomor yang terendahnya 1100, kita buat di 1000, 2 strip 1000. Hutang lancar. Kemudian kita klik header, kemudian di OK-kan. Ini di SMK ya, 2100 berarti 2000. Ini hutang jangka panjang. Header, kemudian di OK-kan. Nah, kemudian sama kita down untuk digolongkan. Nah, kemudian ini di sini. Nah, seperti itu. Jadi di utang lancar ini ada 3 akun, account payable, accrued expense, dan income tax payable. Utang jangka panjang ada SMK Bank Loan, kemudian ada PPN dan sales tax payable. Nah, sales tax payable ini bukan kategori dari PPN, makanya dia tetap sejajar di sini. Kemudian kita bagian equity dipakai semua di sini. Jadi tidak ada yang kita buang. Walaupun historical balancing, kemudian dividen memang ada.
kemudian income summary ini ada, tetap ini kita akan gunakan karena nanti berhubungan dengan jurnal penutup gitu. Kemudian di bagian income di sini sales return-nya ada, oke, semuanya digunakan ya. Kemudian bagian cost of goods sold-nya ini digunakan semua. Kemudian bagian expense-nya digunakan, berarti ini yang tidak digunakan, freight paid, late fee paid, work and salary dengan apa ini, employment expense ini tidak digunakan, berarti ini kita buang. Kemudian lagi kita ke other income, ini digunakan dan ini pun juga digunakan. Nah, selesai kita menggolong-golongkan rekening. Jadi kalau kita lihat secara all account, nah seperti ini ya. Kita katasin. Nah, itu ya langkah yang kelima, menggolong-golongkan rekening. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang ke-6, kita mau, karena yang kita buat ini adalah perusahaan dagang, berarti kita harus menginput daftar customer dengan daftar supplier. Nah, caranya bagaimana? Ini kita bisa close terlebih dahulu. Caranya adalah cart list, kemudian kita pilih yang customer, kemudian kita klik new. Jadi tadi memang bisa masuk di bagian yang setupnya, kita bisa masuk, tetapi untuk memudahkan kita ke sini aja deh. Jadi saya ulangin lagi, untuk menginputnya daftar customer dengan daftar supplier, create cart file, kemudian cart list, kemudian klik customer atau supplier, kita ke customer terlebih dahulu, kemudian kita klik new yang di bawah ini. Kita klik, masukkan nama customernya. Yang pertama ada Tekno Komputer. Kemudian untuk memasukkan card ID-nya kita tekan enter. C001. Alamatnya Jalan Tirtayasa nomor 22 Bandung. Kemudian nomor teleponnya di sini 022 623 0197. Kemudian kita klik card detailnya, selling detailnya. Di sini sales layoutnya kita ganti dengan item. Kemudian setiap penjualan dikenakan PPN, tetapi pajaknya tidak pendapatan jasa angkutnya tidak dikenakan pajak. Kemudian customer term information-nya di sini bahwasanya setiap penjualan itu terminnya adalah N/30, kemudian 10% PPN-nya, dendanya tidak ada ya di sini ya, berarti sama aja. Ini isinya in given of day, diskon day-nya tidak ada, diskon early-nya tidak ada, balance day-nya di sini kita isi 30. Berarti dia hanya termin pembayarannya N/30 tetapi tidak diberikan diskon sama sekali. Ya, jadi tidak diberikan diskon sama sekali apabila membayarnya sebelum tanggal 30, tapi batas maksimal pembayaran 30 hari. Berarti ini sudah. Kalau sudah, kita klik OK. Jadi setiap kita menginput daftar customer, nama-nama customer ataupun nantinya supplier, jangan lupa selling detailnya itu kita klik. Sales layoutnya kita ganti dengan item, kemudian pajaknya dikenakan 10% PPN, kemudian pendapatan jasa angkutnya tidak dikenakan pajak, kemudian
bagian customer term information-nya ini kita ganti bahwasanya si PT Angkasa ini memberikan batas waktu pembayaran sampai dengan 30% tetapi tidak memberikan diskon dan tidak ada denda keterlambatan apabila si customer terlambat untuk membayar. Berarti kita klik OK di sini. Kemudian yang kedua kita menginput lagi customer yang kedua, ada Trans Komputer. Caranya sama tadi ya. Klik new bawah, kemudian kita masukkan namanya Trans Komputer, kemudian enter, kodenya C002. Alamatnya Jalan Cileunyi Raya nomor 70 Bandung. Nomor teleponnya di sini 022 723 5454. Selling detail, nah ini kita ganti dengan item. Kemudian di sini fragpatnya kita ganti dengan NT. Paymentnya kita ganti in given of day dan balance due day-nya kita isi dengan 30. Kemudian kita klik OK. Caranya sama dengan yang sebelumnya, kita hanya menginput ulang karena tidak bisa mengcopy paste. Yang keempat, Prima Komputer. Sama item NT in given of day 30, kemudian OK. Nah, di sini ada 4 nama customernya, tetapi walaupun 4 customer, si perusahaan ini pastinya menjual secara tunai, maka tetap kita wajib buatkan di sini dengan kodenya C005 adalah penjualan tunai. Supaya nanti pada saat terjadinya ada transaksi penjualan secara tunai, kita nggak perlu lagi repot-repot untuk membuat atau menginput akun atau customer penjualan tunai. Kita klik selling, di sininya item MT in given of day, tetap oke. Kemudian setelah selesai di customer, kita mau input di supplier, kita klik yang di sini. Karena kalau kita nanti tidak memindahkan di kolom sebelahnya, kolom supplier, ini nanti tidak akan kebaca. Jadi klik supplier di sini, caranya sama, klik new yang di bawah. Kemudian kita masukkan di sini namanya PT Makmur Jaya, di enter S001. Kemudian masukkan alamatnya (022 630 334). Buying detail sama item, kemudian di sini NT, kemudian di sini in given of day sama dia 30, kemudian di OK. Lakukan hal yang sama sampai selesai kita input daftar supplier.
buying detail, item, freak text code-nya NT, kemudian payment is due-nya in given of day, kemudian di OK-kan. New, kemudian di sini PT Lodan, enter, S003 ITC LT 2 buying detail lagi, item di sini yang tidak ada, di sininya in given update, di sini balance-nya 30, kemudian di OK kan. Nah, setelah selesai kita klik close yang di bawah. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya langkah yang ke-7 yaitu kita mau memasukkan daftar piutang dagang. Nah, caranya bagaimana? Klik inventory, kemudian klik yang item list. Nah, kemudian nanti tampilan seperti ini, kita klik new. Masukkan kodenya di sini 1230P, kemudian enter. Namanya adalah IBM P-230. Kemudian kita checklist 3 kotak dialog ini. Yang pertama, cost of sales account kita pilih atau kita isikan di sini adalah cost of goods sold use account. Kemudian income account for tracking sales, kita klik di sini, kita pilih yang sales use account. Kemudian asset account for item inventory, kita klik di sini, kita pilih yang merchandise inventory. Kemudian kita use account di sini. Nah, selanjutnya, jadi ini memang sudah ketentuannya bahwasanya setiap pembelian ini akan menambah harga pokok penjualan. Setiap penjualan ini pengaruhnya ke bagian penjualan, dan di sini persediaan barang dagang pengaruhnya ke persediaan barang dagang. Kemudian kita klik item details. Ya, di sini tidak ada yang perlu diganti. Kemudian buying detailsnya kita isikan di sini. Pertama, pajak ketika membeli itu adalah PPN use account. Kemudian buying unit of measure-nya kita isi dengan unit di sini. Kemudian standar cost-nya di sini harga per unitnya adalah 16 juta rupiah. Ininya adalah 1. Yang lainnya dikosongkan. Kemudian selling detailsnya di sini kosongkan. Base selling price-nya kita tidak tahu karena suka berubah-berubah. Tax code when sold, pajaknya ketika penjualan PPN use. Selling unit measure-nya kita isikan dengan unit. Kemudian kita klik OK. Jadi saya ulangin lagi. Saat kita telah menginput nomor persediaan barang dagang, kita tekan enter, masukkan nama barangnya, kemudian kita klik ketiga item di sini. Yang pertama cost of goods sold, yang kedua sales, yang ketiga merchandise inventory. Nah, setelah dari sini kita klik buying detail, kemudian isikan standar cost-nya berapa, tax code-nya diisi dengan pajak, PPN, kemudian buying unitnya kita isikan dengan unit. Kemudian kita klik di selling detailnya. Tax code when sold-nya ini adalah PPN, kemudian selling unit of measure-nya adalah unit. Jika ini telah selesai, kita dapat klik OK. Kemudian yang kedua ada kode A60PC. Kemudian enter, namanya adalah Acer P-60. Ini kita klik lagi. Jadi secara otomatis dia akan terisi karena kita telah mengisi yang di pertama. Buyingnya kita isikan sini, standar cost-nya ada 12.500.000. Yang lainnya sama, ini kita ganti aja ya, huruf besar. Kemudian sellingnya ini pun juga sama. Secara otomatis karena kita telah menginputnya yang di pertama kita udah isikan, maka selanjutnya pun juga akan terisi. Klik OK. Kemudian klik close di bawah. Apakah sampai sini sudah selesai? Belum. Kita belum menginput
daftar piutang dan utangnya si PT Angkasa, dan persediaan barang dagang ini berapa sih jumlahnya yang tersedia, itu kita belum input. Nah, caranya bagaimana untuk kita menginput daftar piutang? Caranya adalah klik setup, kemudian klik balance, pilih yang customer balance. Nah, ini udah kita masukkan yang tadi ya, daftar customernya kita udah input semua. Nah, kita pengen masukin si PT Angkasa ini memiliki piutang sama siapa aja. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, memiliki piutang ke PT Tekno Komputer. Caranya klik add cell, kemudian cari customernya di sini segitiga ke bawah, ke Tekno Komputer kita klik, kemudian kita klik use use customer. Sini, kemudian invoice-nya di sini kita isikan, kodenya adalah F-1112, tanggalnya adalah tanggal 25 bulan 11 tahun 2010. Kemudian kita isikan di sini pre-conversion sales, tulis Tekno Komputer, artinya piutang dagangnya si Tekno Komputer. Kita isikan di sini totalnya adalah Rp34.100.000. Maka secara otomatis bahwasanya PPN-nya adalah 3.100.000. Jika sama, kemudian kita klik record. Oke. Nah, seperti itu. Lanjut, yang kedua adalah trans komputer. Use customer. Invoice-nya di sini F-1125, tanggal 25 bulan 11. Kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 29 bulan 11 2010. Di sininya adalah trans komputer. Ini totalnya 28.600. Di enter, oke, sama record. Ya, ini di oke kan saja. Kemudian yang ketiga adalah Mega Komputer. Use customer, invoice-nya F-1110, tanggalnya adalah tanggal 23. Ininya adalah Mega Komputer. Jumlahnya 19.800. Kemudian di record. Oke, masih ada 3.300 ya. Add cell, kemudian yang terakhir adalah Prima Komputer. Invoice-nya F11 strip. Nah, kemudian kita record. Nah, tulisan di sini maksudnya adalah bahwasanya neraca saldo yang telah kita inputkan piutang sebesar 85.800 ini sudah terkontribusi ke masing-masing daftar customer di masing-masing customer di PT Angkasa. Artinya tidak ada terjadi selisih seperti itu. Kalau terjadi selisih, semua kita udah input, maka bunyinya bukan congratulations di situ ya. Jadi ini kalau sudah kita klik OK, kemudian di OK kan seperti itu. Kemudian kita klik close, artinya kita telah selesai menginput daftar customer. Kemudian kita menginput lagi nih saldo piutang utang usaha. Caranya adalah klik setup, kemudian kita pilih balance, kemudian kita pilih supplier balance. Nah, ini ada 3 PT-nya di sini. Kemudian kita caranya sama ya, dengan customer tidak jauh berbeda. Hanya yang satunya adalah sales, yang ini purchase. Add purchase, kemudian pilih yang pertama adalah PT Makmur Jaya. Kemudian pilih use supplier. Di sini nomornya adalah C.15234. Tanggalnya adalah tanggal 23 bulan 11 2010. Kemudian di sininya biar tidak lupa ini punyanya siapa, kita tulis PT Makmur Jaya. Total includingnya adalah 23.100.
di enter, kemudian record. Oke, kemudian add purchase lagi. Utang yang kedua punyanya si Setia Abadi di use, kemudian di sini nomornya adalah F.1289, tanggalnya tanggal 20, ininya CV Setia Abadi, totalnya 17.600.000, kemudian di record. Dan yang terakhir adalah PT Lodan use FK 2011, tanggalnya 28, PT Lodan 28.600. Kalau sudah kita record. Nah, sama congratulations, artinya di neraca saldo utang dagangnya sama dengan setelah kita bagi-bagi di sini. Jika telah selesai, maka kita klik OK. Oke, kemudian klik close. Nah, yang terakhir sebelum kita mau input transaksi adalah kita mau masukkan berapa sih persediaan barang dagang kita. Tadi kan udah kita input nih kode dan namanya. Sekarang kita input jumlah yang tersedia. Nah, caranya bagaimana? Klik inventory, misal dari sini klik inventory, klik adjust inventory. Nah, kemudian kita tanggalnya di sini kita ganti per 30 November, per tanggal 1 bulan 12 2010. Memonya adalah gini aja, persediaan barang. Sudah, namanya memonya adalah persediaan barang dagang awal, kemudian tekan enter. Itemnya, nah untuk menuliskan di sini item numbernya kita tidak perlu input ulang lagi, cukup tekan tab pada keyboard, nanti dia akan muncul. Yang pertama adalah di IBM P230 use item, kuantitinya di sini 20, kemudian tekan tab lagi, unit costnya 16 juta, tab lagi, jadi totalnya 320 juta. Akunnya di sini nomor akunnya berhubungan dengan persediaan barang dagang, kita cari di sini merchandise inventory, bagian kode 1 strip 1500 use account, kemudian di enter saja. Yang kedua sama, ketekan tab aja, kemudian di sini pilih yang kode yang nomor 2, masukkan 16, unit costnya 12.500. Sorry, kebanyakan. Bentar. 12.500. Jadi 200 juta. Ininya kodenya pun juga sama. Kita cari yang ke atasnya, merchandise inventory use account, kemudian enter. Selesai, kita dapat record. Kemudian cancel. Nah, untuk memastikan apakah persediaan barang dagang, kemudian saldo piutang dengan utangnya sudah terinput, kita bisa melihat transaksi jurnal yang memastikan. Di sini kita klik transaksi jurnal, kemudian di sini tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2010 saja, biar untuk melihat secara keseluruhan. Nah, di sini all yang pertama adalah ini sudah terinput, berarti ya bahwasanya utang PT Angkasa, kemudian piutangnya PT Angkasa pun sudah terinput, dan yang terakhir adalah persediaan barang dagangnya pun telah terinput. Nah, seperti itu untuk memastikannya. Nah, sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kita akan bahasan yang selanjutnya adalah kita mau input transaksi, baik transaksi penjualan, pembelian, kemudian bukti kas masuk, kas keluar, jurnal umum. Kita akan bahas di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di tutorial yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk berkembangnya channel ini. Terima kasih. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.